Shalom Jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan yang baru boleh duduk diam menikmati hadirat-Mu saat ini. Menikmati firman-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami, mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami mengerti, memahami rencana Tuhan, maksud Tuhan melalui kebenaran hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Bilangan 35 ayat yang ke-12. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu dari orang yang menuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada umat untuk diadili. Pengadilan yang adil memberi kesempatan bagi setiap orang untuk didengar sebelum hukuman dijatuhkan. Keadilan sejati bukan sekedar menghukum yang bersalah, tetapi juga melindungi agar tidak ada orang yang dihukum secara semena-mena. Kerinduan akan keadilan seperti ini ternyata telah dinyatakan Allah sejak zaman Perjanjian Lama. Bilangan 35 mengatur pemberian kota-kota perlindungan bagi orang yang membunuh tanpa sengaja. Kota-kota ini bukan tempat untuk melarikan diri dari keadilan, melainkan tempat agar perkara dapat diperiksa dengan benar sebelum keputusan diambil. Pasal ini juga menegaskan bahwa pembunuhan yang disengaja tetap harus dihukum, sebab hidup manusia begitu berharga di hadapan Allah. Melalui ketentuan ini kita melihat dua sifat Allah berjalan bersama, keadilan dan belas kasihan. Keduanya mencapai puncaknya di dalam Yesus Kristus. Di kayu salib, keadilan Allah atas dosa tidak diabaikan, tetapi dijatuhkan kepada Kristus. Pada saat yang sama, belas kasihan Allah dicurahkan kepada orang berdosa yang datang kepadanya dengan iman. Kristus menjadi tempat perlindungan yang sempurna bagi setiap orang yang mencari keselamatan. Karena itu, jangan terus hidup dibebani rasa bersalah atau mencoba membenarkan diri dengan kekuatan sendiri. Datanglah kepada Kristus, satu-satunya tempat perlindungan yang aman bagi orang berdosa. Bersyukurlah karena di dalam Dia kita tidak hanya diampuni, tetapi juga dibenarkan dan diterima sebagai anak-anak Allah. Hari ini hiduplah dalam anugerah itu dengan menghargai kehidupan, berlaku adil terhadap sesama, dan menunjukkan belas kasihan sebagaimana Kristus telah lebih dahulu berbelas kasihan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang adil dan Allah yang penuh kasih. Sehingga kami pun ketika berjalan dalam hidup ini, kami tidak semena-mena dengan anugerah yang sudah Kau berikan, tetapi tetap menjaga kekudusan hidup kami dan hidup berkenan di hadapan-Mu. Tuhan tolong dan mampukan kami manusia yang lemah dan berdosa ini untuk berjalan dalam anugerah dan kasih yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.